Bab 1101. Gedebuk. Sesosok dikirim terbang, jatuh tepat di depan Erik. Wajah Erik, awalnya penuh senyum, langsung menjadi gelap. Dia otomatis berbalik. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia menjadi sangat ketakutan sehingga dia mulai gemetar. Apa yang sedang terjadi? Apakah semua tentara bayaran tumbang begitu saja? Kau, siapa kau? Erik berteriak secara naluriah. Siapa aku? Aku seseorang yang tidak mampu kau provokasi. Bantu aku memberikan hadiah ini kepada orang-orang di belakangmu. Katakan pada mereka bahwa ini adalah konsekuensi dari membuatku marah. Harvey mendekati Erik. Erik terhuyung mundur ketakutan. Dia tergagap. Jangan mendekat. Retakan. Harvey tidak tertarik untuk bertukar omong kosong dengan Erik. Dia melangkah maju dan menendang kaki kanan Erik. Erik, yang kaki kanannya sekarang patah, berguling-guling di tanah. Harvey terus menginjak Erik beberapa kali lagi, langsung mematahkan semua anggota badan Erik. Kapan Erik, yang telah menjalani kehidupan mewah, akan menghadapi kesulitan seperti ini? Terlalu cepat, dia pingsan karena rasa sakit. Harvey menelepon Tyson Woods dan menyuruh Tyson untuk mengendus pelaku sebenarnya di balik insiden ini. Kemudian, dia dengan cepat pergi untuk mencari Mandy. Bagaimanapun, insiden hari ini terjadi di depan Mandy. Dia takut dia akan khawatir. Di kediaman Yates. Paman, kapan Harvey akan kembali? Mandy sangat cemas, tampak khawatir. Aku sudah meminta orang-orang dari Departemen Kepolisian Backwood untuk menggeledah seluruh kota. Pasti ada beberapa hasil segera. Keith menjawab dengan tenang sambil menyesap tehnya. Dia baru saja mengirim pesan dan menyuruh Erik mengarang apa yang disebut kecelakaan. Mereka telah merencanakan agar Harvey, yang secara tidak sengaja, mati, akan segera ditemukan. Halsey relatif tenang. Dia merasa ada yang salah dengan cara orang Yates bersikap. Dia berkata dengan hati-hati. Mandy, mengapa kita tidak pergi dulu? Kita bisa pergi ke Prince York untuk meminta bantuan jika tidak ada cara lain. Mendengar kata-katanya, Keith mengerutkan kening. Kau pikir kau siapa? Apa hakmu untuk ikut campur dalam urusan keluarga Yates? Cucu menantu keluarga kami diculik. Aku, komandan ketiga di Southlight, telah mengambil tindakan. Namun kau masih akan meminta orang luar untuk campur tangan. Apakah kau mencoba mempermalukan keluarga Yates? Wajah Keith dingin. Dia telah berada di pemerintahan untuk waktu yang lama dan dengan demikian telah mengembangkan aura yang menarik. Bahkan Halsey, yang telah kembali dari belajar di luar negeri, ditekan. Dia tidak berani mengatakan apa-apa. Mandy tidak yakin. Saat ini, dia tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Saat itu, seseorang dari keluarga Yates tiba-tiba bergegas masuk. Dia langsung berlari ke arah Keith dan berkata, Harvey kembali. Apa? Keith sangat ketakutan sehingga cangkir teh di tangannya jatuh dan menyentuh tanah. Bukankah dia sudah memberi perintah untuk membunuh Harvey? Mengapa pria itu kembali? Mungkinkah ini kasus menghantui di siang hari? Namun, Keith cepat bereaksi. Dia bertukar pandang dengan nenek Yates yang duduk. Dalam sekejap, keduanya mencapai konsensus. Keith memulihkan ketenangannya. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya keluarga Yates masih memiliki reputasi. Efisiensi polisi tidak buruk. Mereka membawa kembali orang yang hilang begitu cepat. Keluarga Yates masih cukup terkejut, tapi mereka semua tertawa kooperatif saat mendengar kata-kata Keith. Tidak ada yang tahu mengapa semuanya berbeda dari yang direncanakan, tetapi jika Keith bertindak seperti semuanya terkendali, mereka juga harus mengikutinya. Halsey, yang tadinya skeptis, menoleh ke arah Keith dengan kaget. Dia merasa bahwa komandan ketiga dari Southlight ini terlalu luar biasa. Dia mampu menyelesaikan masalah yang merepotkan hanya dengan panggilan telepon. Bab 1102. Harvey, kau baik-baik saja. Mereka tidak melakukan apapun padamu kan? Mandy tidak peduli tentang hal lain dan memeluk Harvey, mempelajarinya dengan cermat. Dia sangat khawatir, sampai dia hampir pingsan.
Jika dia tidak cukup kuat, dia mungkin terbaring di rumah sakit sekarang. Sayang, aku baik-baik saja. Jangan menangis, ayo kembali. Harvey dengan lembut menyeka air mata dari sudut mata Mandy. Dia pasti akan menindaklanjuti kejadian ini sampai akhir, tetapi saat ini tidak pantas untuk mengatakan ini di depan Mandy. Kamu harus mengirim Halsey ke bandara dulu. Dia hampir ketinggalan pesawat demi kamu. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan paman dan yang lainnya. Kata Mandy sambil menarik napas dalam-dalam. Harvey sedikit bingung, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sebagai gantinya, dia membawa Halsey pergi dan mengirimnya ke Bandara Internasional Bakwood. Sementara itu, Keith meminta seorang pengacara untuk datang dan bersaksi tentang perjanjian tersebut. Menurut kesepakatan, mulai saat ini, semua ekuitas yang semula ada di tangan Nona Mandy Zimmer akan dialihkan ke Yates. Pengacara mengeluarkan dokumentasi untuk ditandatangani kedua belah pihak saat Keith berbicara. Baiklah, aku mengerti. Mandy menahan rasa sakit di hatinya dan menandatangani namanya. Ini adalah perusahaan tempat dia bekerja begitu lama, tetapi hari ini, dia terpaksa menyerahkannya. Keluarga Yates menyeringai saat mereka melihat kontraknya. Keith berpura-pura baik dan berkata, Mandy, kamu lebih akrab dengan Silver Nimbus Enterprise. Masih ada beberapa proyek yang sedang terintegrasi dengan perusahaan lain. Aku pikir kamu bisa bertindak sebagai manajer bisnis. Bagaimana dengan gaji $3.000 sebulan? $3.000 cukup bagus. Para Yates lainnya menimpali, tertawa terbahak-bahak. Ya. Saat ini, pergi bekerja dan menghasilkan beberapa ribu dolar sebulan dianggap cukup bagus. Kami memberimu gaji yang begitu tinggi karena kamu salah satu dari kami. Kamu harus menghargai kesempatan itu. Ternyata, tidak hanya Yates yang ingin memperoleh keseluruhan Silver Nimbus Enterprise, tetapi mereka juga ingin mengeksploitasi kemampuan Mandy. Paman, terima kasih atas perhatianmu, tetapi aku menolak. Mandy menahan perasaan tidak nyaman itu, berbalik, dan pergi. Tapi saat dia melangkah keluar dari kediaman Yates, dia menangis. Keluarga Yates menyeringai saat mereka melihat sosoknya yang menghilang. Hahaha. Mulai hari ini dan seterusnya, kami Yates adalah keluarga top. Aku tidak pernah berpikir semuanya akan berjalan begitu lancar. Sebelumnya, darah kecil itu tidak ingin menjual ekuitas kepada kami. Tapi sekarang, bukankah dia sangat ingin melakukannya? Paman pasti memiliki situasi yang baik di tangan. Keluarga Yates sekarang puas dan senang. Sejak nilai properti Silver Nimbus Mountain Resort meroket, mereka mengincar perusahaan Mandy. Setelah begitu banyak kesulitan, hari ini akhirnya datang. Sementara itu, di aula belakang, Nenek Yates mengerutkan kening. Keith, meskipun kita telah berhasil mendapatkan Silver Nimbus Enterprise, bocah Harvey itu belum mati. Kali ini, misi Tuan Muda kedua gagal. Keith menjawab dengan dingin. Ibu, ini belum waktunya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi menurut gaya biasa keluarga Cloud dan Robin dalam melakukan sesuatu, mereka tidak akan menyerah setelah mereka memutuskan untuk mengambil tindakan. Ditambah lagi, keluarga kita tidak akan hanya berdiri dan melihat anak nakal itu melompat ke sana kemari. Tetapi jika kita terus mengambil tindakan sekarang, itu akan terlalu mencolok. Aku akan menghubungi keluarga Robin dan keluarga Cloud nanti. Untuk saat ini, aku akan membiarkan menantu yang menumpang itu hidup sedikit lebih lama. Bab 1103. Apa maksudmu? Nenek Yates merenung sedikit. Ibu, kita harus menyelesaikan aktingnya. Kita baru saja mengakuisisi Silver Nimbus Enterprise hari ini. Jika Harvey terbunuh dalam 2 hari ini, Mandy akan dengan mudah mencurigai kita. Meskipun aku tidak takut, jika mereka mengetahui tentang kita saat menyelidiki, itu berarti masalah besar. Kali ini, keuntungan keluarga Yates sangat besar. Secara alami, kita harus berhati-hati dalam segala hal. Keith tidak menjadi pemarah hanya karena dia telah memperoleh Silver Nimbus Enterprise. Sebaliknya, dia tetap tenang. Nenek Yates berkata, kita baik-baik saja, tetapi apakah Robbins dan Cludes bersedia menerima ini?
Juga, bagaimana kita menjelaskan ini kepada tuan muda kedua? Kate merenung sebentar sebelum melontarkan tatapan tajam. Aku akan membiarkan Departemen Kepolisian Bakwood meningkatkan intensitas patroli dan mempublikasikannya, dengan alasan mempersiapkan upacara pergantian pertahanan militer Southlight. Adapun tuan muda kedua, kita akan mengatakan bahwa karena kegagalan keluarga Cloud, intensitas keamanan Bakwood telah meningkat. Oleh karena itu, tidak cocok untuk terus mengambil tindakan saat ini. Semuanya akan dibahas setelah upacara pergantian pertahanan. Benar, ayo lakukan itu. Nenek Yates juga sangat menentukan. Bagaimanapun, keluarga Yates mendapat keuntungan besar kali ini. Benar saja, yang paling penting adalah menjaga manfaatnya tetap aman. Segera, Kate menelepon Callum dan Carson masing-masing. Di ujung telepon yang lain, Callum dan Carson duduk bersama. Kulit mereka sangat mengerikan. Gagal, Eric telah gagal. Adapun permintaan Kate, mereka mempertimbangkannya sebentar sebelum menyetujuinya. Ini karena apa yang dikatakan Kate sangat masuk akal. Yang terpenting, tidak ada dari mereka yang menerima kabar bahwa Eric sudah mati. Jika tidak, dengan gaya keluarga Cloud, mereka tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Di sisi lain, Tyson Woods sudah mengetahui kebenaran masalah ini. Dia segera menelepon Harvey. CEO York, saya sudah mengetahuinya. Orang-orang itu berasal dari perbatasan Ohio. Mereka adalah sekelompok tentara bayaran. Kali ini, mereka memasuki negara dengan menyamar sebagai gangster. Orang-orang yang mempekerjakan mereka adalah keluarga kelas 1, Cludes. Ditambah lagi, rumah bangsawan ini berada di bawah nama keluarga kelas 1 lainnya, keluarga Robin. Tampaknya keluarga Yates juga berada di balik semua ini. Harvey langsung mengerti bahwa ketiga keluarga telah bergandengan tangan kali ini, ingin membuatnya terbunuh. Namun, apakah mereka menyimpan dendam besar terhadapnya sebelumnya? Adapun gaya melakukan sesuatu seperti ini, Stephen York tidak begitu tegas. Harvey sudah tahu siapa yang bisa melakukan hal-hal seperti ini. Quinton York. Harvey cepat mengerti. Quinton telah kembali. Harvey tidak pergi ke Hong Kong dan menyulitkan Quinton, namun yang terakhir masih berani kembali. Baiklah. Aku akan pergi ke Hong Kong setelah upacara pergantian pertahanan selesai. Beberapa orang selalu mendua, sandal jepit tanpa nyali. Mereka bersedia menjadi antek asing dan melawan prajurit negara H. Kali ini, aku akan melampiaskannya padamu saat aku sampai di Hong Kong. Jejak dingin melintas di mata Harvey. Dia awalnya tidak ingin pergi sejauh ini, tetapi karena beberapa orang tidak berterima kasih, dia tidak boleh disalahkan karena mengambil tindakan drastis. Kembali ke Gardens Residence, Mandy mengamati ruangan yang dikenalnya di hadapannya dengan tatapan rumit. Ini adalah rumahnya setelah dia datang ke Bakwood, tapi sekarang, semua ini akan hilang. Tanpa Silver Nimbus Enterprise, lupakan bisa terus tinggal di rumah sebesar itu. Bahkan makan pun akan menjadi masalah. Namun, Mandy tidak menyesalinya selama Harvey tidak terluka. Bab 1104. Setelah bergaul dengan Harvey akhir-akhir ini, Mandy menemukan bahwa dia telah menerima Harvey dari lubuk hatinya. Hanya saja, masih ada sekat-sekat di antara keduanya yang menghalangi mereka untuk hidup layaknya pasangan suami istri. Setelah kejadian ini, Mandy menemukan bahwa dia tidak dapat meninggalkan Harvey. Itu sangat jelas ketika dia melihat dia dibawa pergi oleh para gangster itu. Mandy tidak ingin mengalami perasaan yang menyayat hati itu lagi. Bagaimana kalau mengambil kesempatan ini untuk menyempurnakan malam ini? Anggap saja itu kenangan terakhir di rumah ini. Ekspresi malu-malu muncul di wajah Mandy yang awalnya pucat. Harvey, yang ada di samping, tampak bingung. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Menangis sesaat, tertawa berikutnya, dan kemudian menjadi malu lagi. Sayang, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja bukan? Harvey otomatis menghiburnya. Tidak ada, aku hanya ingin menangis. Oh, benar. Mandy berinisiatif mengganti topik. Mau makan apa malam ini? Aku akan memasaknya untukmu. Apapun baik-baik saja.
Aku akan menyukainya selama istriku yang memasaknya. Harvey tersenyum. Meskipun keterampilan memasak Mandy berada pada tingkat bencana, Harvey masih memutuskan untuk melakukannya. Tepat ketika keduanya berbicara, tertawa, dan akan memasak, seseorang mengetuk pintu dengan panik. Harvey membuka pintu. Simon dan Lilian bergegas masuk dengan kecepatan luar biasa. Mandy, apakah kamu gila? Bagaimana kamu bisa melakukan hal semacam ini? Apakah kamu tidak perlu meminta pendapat kami terlebih dahulu sebelum melakukan ini? Apakah kamu mencoba membiarkan kami berdua pergi ke jalanan dan mengemis makanan di masa depan? Lilian menatap Mandy dengan marah saat dia berbicara dengan cepat. Simon tampak kecewa, tidak yakin harus berkata apa. Menghadapi orang tuanya yang marah, Mandy terlihat canggung dan tidak tahu harus menjawab apa. Ayah ibu. Harvey mengerutkan kening. Ada apa dengan Mandy? Kenapa kau memarahinya? Jika orang-orang yang menegur Mandy bukan mertuanya, dia akan siap melawan mereka. Simon berbalik dan memelototi Harvey. Dia meludah dengan dingin. Apakah kau tidak tahu? Itu karena kau. Mandy berjanji pada pamannya. Selama mereka bisa menyelamatkanmu, dia akan memberikan semua ekuitas Silver Nimbus Enterprise kepada keluarga Yates secara gratis. Sekarang, Mandy tidak punya uang. Dan semua ini terjadi karena kau. Kamu mengacau setiap hari, menyinggung musuhmu, dan sekarang kamu berakhir dalam keadaan ini. Semua ini karena kau. Jika Mandy tidak menikahi orang sepertimu, kami akan bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan. Tapi karena kau, kami hanya bisa menjadi pengemis. Baik Simon dan Lilian melontarkan tatapan dingin kepada Harvey. Keduanya mencintai uang. Sekarang, mereka telah kehilangan kehidupan makmur mereka karena Harvey. Dengan temperamen mereka, bagaimana mereka bisa menerimanya? Harvey mengerutkan kening. Aku akui bahwa aku menyinggung musuh. Aku akan menangani masalahku sendiri. Tapi tidak ada yang datang untuk menyelamatkanku. Aku sendiri mematahkan anggota tubuh Eric dan pergi. Apa hubungannya ini dengan Yates? Harvey menoleh ke Mandy dengan tatapan muram. Sayang, kamu ditipu oleh mereka. Mereka tidak menyelamatkanku sama sekali. Ayo pergi. Kita akan mendapatkan kembali ekuitas Silver Nimbus Enterprise. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Wajah Harvey sedingin es. Bab 1105. Mandy menjadi linglung ketika dia mendengarkan kata-kata Harvey. Apakah benar dia ditipu? Apakah Harvey pergi sendiri? Memikirkannya dengan hati-hati, kerangka waktunya sepertinya tidak cocok. Kate memang menyebutkan bahwa hasil investigasi akan diketahui dalam waktu 24 jam. Namun, Harvey muncul kembali dalam waktu 1 jam. Harvey, apa yang kau pikirkan? Kau masih menyombongkan diri. Apakah kamu tahu siapa yang membawamu pergi? Mereka adalah gangster dari perbatasan Ohio. Orang-orang itu membunuh tanpa berkedip. Jika bukan karena Yates, yang mengendalikan polisi di Southlight, mengirim banyak inspektur untuk menemukanmu dan menyebabkan tekanan luar biasa pada para gangster itu, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Kamu mungkin akan berakhir sebagai mayat. Apakah kau tidak melihat bahwa orang-orang di jalanan berasal dari departemen kepolisian? Keamanan Bakwood ditingkatkan demi kau. Baik Simon maupun Lilian berasumsi bahwa mereka telah mengetahui keseluruhan cerita. Oleh karena itu, mereka sangat marah sekarang. Menurut mereka, kebiasaan Harvey untuk berbicara besar tidak ada harapan. Mandilah yang mengorbankan segalanya untuk menyelamatkannya, namun dia tetap mengklaim bahwa dia melakukan semuanya sendiri. Saat itu, Mandy angkat bicara. Ayah ibu. Kebenaran sama sekali tidak penting. Yang terpenting sekarang adalah keluarga kita baik-baik saja. Karena Mandy telah berbicara sedemikian rupa, Harvey tidak bisa menjelaskan seluruh masalah. Dia tidak bisa memberitahu Mandy bahwa dia menghancurkan semua yang disebut gangster itu dengan tangan kosong. Hal seperti itu hampir seperti mitos, atau legenda. Orang biasa tidak akan pernah percaya bahwa seseorang bisa sendirian melawan puluhan gangster. Tidak ada serial TV yang direkam seperti ini. Adapun Kate,
dia memiliki keterampilan akting yang hebat. Dari permukaan, sepertinya Harvey bisa kembali dengan selamat karena perintahnya. Terus terang, semua ini terlalu kebetulan. Harvey, Mandy melakukan banyak hal untukmu. Tidak bisakah kau memikirkannya? Bagaimana kau masih bisa mengatakan semua itu? Ekuitasnya di Silver Nimbus Enterprise setidaknya bernilai 31,4 juta dolar. Simon menghela nafas. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Ekuitas telah diberikan. Bisakah mereka masih meminta Yates untuk mengembalikannya? Itu tidak mungkin. Harvey menatap Mandy. Dia sangat tersentuh. Ini bukan soal 3 dolar, tapi 31,4 juta dolar. Meskipun memiliki begitu banyak uang, dia masih memilih untuk menyelamatkannya tanpa ragu-ragu. Begitu dia memikirkan hal ini, Harvey berkata dengan sungguh-sungguh. Ayah, Ibu, Mandy. Jangan khawatir. Nilai Silver Nimbus Enterprise tidak setinggi itu. Itu hanya 31,4 juta dolar. Karena orang Yates sangat menginginkannya, berikan saja pada mereka. Kali ini aku akan membantu Mandy membangun perusahaan yang belum pernah ada sebelumnya. Aku jamin dia akan menjadi wanita hebat di negara tidak, wanita terkaya di dunia. Saat ini, Harvey benar-benar siap untuk mencapai itu. Setelah upacara pergantian pertahanan, dia akan berangkat ke Hong Kong. Sebelum itu, harus ada pembersihan besar-besaran terhadap komunitas bisnis Southlight. Ketika itu selesai, dia akan memberikan sumber daya yang kosong dari pasar untuk diurus Mandy. Pada saat itu, Mandy dapat menghasilkan puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar dolar dalam waktu singkat. Bagaimanapun, Harvey telah melihat kehebatan Mandy dengan matanya. Yang dia butuhkan hanyalah sebuah kesempatan. Adapun aset Silver Nimbus Enterprise, Harvey tidak tertarik pada mereka. Jika dia mau, dia bisa membiarkan Sky Corporation mengambil tindakan segera dan mengurangi Silver Nimbus Enterprise menjadi cangkang kosong hanya dalam beberapa menit.